Rumah itu cukup luas, meski terlihat kurang terawat, mungkin karena Mbok Narti yang rentah tinggal sendirian membuat bangunan ini terkesan sedikit kotor, bahkan kumuh. Para tetangga dengan sukarela membantu membersihkan rumah itu malam-malam begini. Aku pun turut membantu, sekaligus ikut bermalam di sini. Ada 2 orang remaja dan 1 dewasa yang menjadi relawan ikut menemaniku menginap. Sebut saja mereka Aini, Pindah, dan Pak Raka. Aini dan Pindah baru lulus SMA, kebetulan rumahnya dekat-dekat sini. Sementara Pak Raka usianya kutaksir, sekitar 40-an, dikenal memang sering menjadi relawan jika ada warga yang terkena musibah. Aku dan para gadis membersihkan kamar Mbok Narti menjadikan tempat beliau meninggal. Karena menurut kesaksian warga, Mbok Narti meninggal saat tercium bau busuk. Sudah bisa dibayangkan jika ruangan ini agak bau dan memiliki nuansa ngeri. Namun karena kami membersihkan secara bersamaan, jadi rasa takut tidak terlalu terasa sama sekali. Nanti kita tidur di mana? Tanyaku sambil mengelap meja yang berdebu. Di ruang tamu saja, Mbak. Tidurnya rame-rame lebih asik. Kalau sendiri aku takut, kata Vinda. Oke. Kami percepat proses bersih-bersih karena hari sudah makin larut. Sebuah tikar berbahan daun pandan berukuran besar dikeluarkan dari gelar ruang tamu. Bau khas dari tikar itu terasa menusuk hidungku. Entah mengapa aku merasa ingin muntah. Kudekap hidungku, lantas berlari ke belakang, tanpa teringat akan kesunyian malam di bekas rumah orang meninggal. Aku keluarkan isi perutku di kamar mandi. Sudah lama sekali aku tidak merasakan mual-mual. Namun kali ini rasa mual kembali menyiksa. Kepalaku pusing tiada terkira, hingga kusandarkan kepalaku di dinding kamar mandi yang berlumut. Pandanganku mengarah ke langit-langit kamar mandi berbahan seng yang juga tampak karatan. Aku mendinginkan pikiran, sembari menenangkan gejolak rasa yang di perutku. Rasa itu mulai membaik, tak ingin muntah lagi, sehingga aku beranjak dari posisiku untuk berdiri, keluar dari kamar mandi. Namun, tepat ketika aku ingin buka pintu, berbahan kayu yang sedikit lapuk, mataku membeliak terkejut melihat sebuah mata menatapku dari balik lubang. Sontak saja aku berteriak kencang sambil memejamkan mata lantaran begitu syok akan apa yang baru saja terlihat. Apakah itu hantu? Mataku perlahan kubuka sedikit demi sedikit, memastikan mata yang tadi mengintipku sudah pergi. Namun sepertinya hantu itu keras kepala. Aku masih melihatnya di sana tengah menatapku. Aku berteriak lagi dengan lebih kencang, berusaha minta tolong. Bagaimanapun, aku bukanlah wanita pemberani yang bisa menghadang makhluk astral yang mungkin ada di sekelilingku. Tolong Aini, Vinda, Pak Raka. Kamar mandi Mbok Narti terletak di belakang terpisah dari rumah, sehingga aku harus berteriak kencang agar mereka yang kini masih di ruang tamu mendengar teriakanku. Terdengar suara dobrakan di pintu kamar mandi membuatku mundur ke belakang. Di sana ada Pak Raka, Aini dan Vinda yang menatapku dengan penuh kecemasan. Pak Raka mendekat membantuku berdiri dari posisiku yang berjongkok. Napasku masih tersengal dengan mata nyalang ketakutan. Ada apa? Tanya Pak Raka kepadaku. Aku hanya bisa mengatur napas agar normal kembali. Setelah akhirnya menjawab, ada yang ngintip, Pak. Aini dan Vinda jadi merinding, mengusap lengannya menggunakan telapak tangan. Masuk yuk, Mbak, ajaknya kepadaku. Pak Raka menyerahkan tanganku kepada Aini dan Vinda. Lelaki itu berjalan di belakang kami tanpa ada rasa takut sedikit pun. Kami kembali ke ruang tamu, bersiap tidur karena hari sudah sangat larut. Seperti yang kuduga, aku tidak tidur malam ini. Berkali-kali aku bolak-balikan tubuh demi mencari posisi ternyaman, namun tetap saja mata ini tak bisa terpejam. Aku akhirnya mengubah posisiku menjadi duduk, memeluk kedua lutut sembari bersandar ke dinding. Mataku tertuju pada bufet tua berbahan jati yang berdiri kokoh di ruang tamu. Di sana ada foto 2 orang wanita berbeda usia terpasang pada figur kecil bermotif batik. Rasa penasaran kembali menggelitik. Segera aku dekati foto itu dengan menggeser kaca penutupnya, lalu mengambil figura tersebut dari sana. Kupandangi foto 2 wanita di dalamnya. Aku mengenal salah seorang dari mereka.
Itu adalah foto Mbok Narti saat masih muda bersama seorang gadis yang berusia sekitar 17 tahun. Terlihat cantik dengan senyuman manisnya. Saat melihat wajah gadis itu, ada hal aneh yang kurasakan. Seolah wajah itu sudah sangat familiar di ingatanku. Mata, alis, dan juga bibirnya sangat mirip denganku. Apa maksud semua ini? Alia, aku sempat terhenyak ketika mendengar namaku dipanggil oleh seseorang. Segera kutolekan ke arah sumber suara. Ternyata Pak Raka di sana berdiri menatapku. Iya, Pak. Kenapa tidak tidur? Hampir pagi. Cepatlah tidur. Aku mengangguk. Lelaki terlihat tegas dan menakutkan. Kalau kata penduduk sekitar, dia sering menjadi relawan jika ada tetangga yang kena musibah. Ya, sepertinya dia orang baik. Buktinya, dia mau menemaniku dan memberiku 2 orang teman agar aku tidak tidur sendirian di rumah Mbok Narti. Segera aku kembalikan figura itu pada tempatnya. Lalu ikut baring di samping 2 orang remaja yang sudah terlelap dalam buayan mimpi. Ketika pagi menjelang, aku berjalan sekitar perkampungan. 2 orang remaja yang semalam menemaniku sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Mereka bekerja di sebuah toko pakaian yang berada di jalan utama sehingga pulang pagi-pagi sekali demi bersiap diri. Kampung Mbok Narti terletak di kaki gunung, sehingga udara di pagi hari terasa sejuk dengan pemandangan indah memanjakan mata. Aku duduk di bawah pohon sembari memandang hamparan sawah penduduk yang mana banyak petani sudah bekerja sejak pagi. Di musim penghujan seperti ini memang sangat cocok untuk bertanam. Mereka mulai bekerja dari subuh sampai saat ini sehingga padi yang ditanam cukup banyak. Tanah berair itu hampir ke seluruh permukaannya tertutup benih padi yang tampak seperti permadani hijau saat dipandang dari atas ini. Semilir angin menerpa wajahku, menggerakkan rambut-rambut halus di keningku. Aku menutup kepala dengan hoodie abu-abu hingga hanya terlihat wajahku saja. Beberapa hal yang menarik di kampung ini setidaknya membuatku terhibur dan melupakan sejenak masalahku. Mengenai ibu, entah bagaimana caraku menemukannya. Apakah wanita yang difoto itu ada hubungan denganku? Tidak terasa aku terlalu lama di pinggir sawah. Semua petani baik laki-laki maupun perempuan tampak sedang menikmati makan siang mereka. Wajah lelah tampak jelas terlihat. Tapi senyuman teduh dengan saling melempar canda membuat hari berat mereka tak menjadi beban. Mungkin inilah alasannya mengapa warga desa lebih sehat dan tidak gampang sakit-sakitan. Mereka pekerja keras, bangun pagi, dan selalu tersenyum bahagia. Aku mendadak malu karena seringnya menangis. Andai aku lebih bersyukur, pasti bisa lebih bahagia dari mereka. Setelah puas menyendiri, aku bergegas kembali ke rumah Mbok Narti. Mungkin sebaiknya aku pulang ke kota dan bertemu Mama untuk menanyakan hal terkait ibuku. Meski ku tahu sulit untuk mendapatkan informasi dari keluarga Hinata, tapi aku tetap akan berusaha mencari tahu kebenaran tersebut. Bersemangat aku mengayunkan langkah kembali ke rumah Mbok Narti untuk mengemasi barang-barangku. Aku sudah mantapkan diri pulang hari ini. Hanya butuh 10 menit dengan berjalan kaki santai, aku sudah di rumah yang tertutup itu. Assalamualaikum. Walaupun ku tahu rumah itu tidak berpenghuni, aku tak mengucapkan salam. Ku buka pintu rumah lebar, membiarkan sinar matahari masuk menerangi rumah tersebut. Tas ransel yang berisi pakaian kemasi, memasukkan barang-barang yang sempat ku keluarkan. Tepat ketika tanganku sibuk dengan menata perlengkapan pribadiku, aku mendengar pintu depan ditutup oleh seseorang. Jantungku tiba-tiba berdetak keras, antara takut juga ngeri. Ruangan yang semula terang oleh cahaya matahari mendadak gelap karena pintu yang tertutup. Hingga ketika aku hendak beranjak dari tempatku, ingin membuka pintu kembali, sebuah tangan menarik dan mendekap mulutku. Mataku melebar dengan pupil mata menajam. Meskipun ruangan itu gelap, aku bisa dengan jelas dan memastikan siapa sosok yang sudah mendekap mulutku. Pak Raka, gumamku dalam hati dengan menunjukkan wajah ketakutan. Matanya menatapku tajam. Aku berusaha memundurkan langkah. Apa yang laki itu inginkan? Siapa kamu sebenarnya? Aku menggeleng, mulutku masih dibekap olehnya. Kamu
Anak bajikan Mbok Darti bukan? Dia seolah sedang menginterogasiku, tak membiarkanku lepas sedikit pun. Kamu pasti mengenal Diana, foto wanita yang di sana. Katakan, di mana dia sekarang? Lagi-lagi aku menggeleng. Aku tidak tahu apa-apa. Siapa sebenarnya Pak Raka ini? Mengapa dia sangat menakutkan? Jangan banyak alasan. Kalian orang kota selalu membuat masalah. Sebuah tamparan mendarat di pipiku. Rasanya sangat panas menjalar ke permukaan wajah. Aku mengusapnya, meredakan nyeri dan kebas di pipiku. Mbok Darti sudah mengabdi dengan kalian selama hidupnya. Tapi kalian malah membuangnya setelah dia sudah tua renta. Setiap hari dia menangis karena di masa tuanya tidak ada yang mengurusnya. Wanita yang di foto itu sudah dia anggap sebagai anak sendiri. Tapi apa yang dilakukan kepadanya? Apa? Aku tak mampu menjawab semua pertanyaan Pak Raka. Ini semua di luar kendaliku. Memang keluarga Hinata bersalah karena mengirim Mbok Narti pulang di saat wanita tua itu sudah rentah. Tapi itu semua juga bukan atas kuasaku. Mataku membulat di saat pria itu mengeluarkan sesuatu yang tampak berkilat tajam dari balik pakaiannya. Pisau. Apa yang dia ingin lakukan dengan pisau itu? Aku berniat menyunting dia saat itu. Tapi ketika Mbok Darti pulang kampung, dia justru mengatakan dia ada menghilang. Mbok Darti berjanji akan mencarinya dengan kembali bekerja di kota. Tapi sampai usianya sudah rentah, Diana tak juga ditemukan. Pria itu mendekat ke arahku, menggenggam pisau yang tampak tajam itu dengan erat. Jika kalian bisa menghancurkan hidup Diana, aku juga bisa menghancurkan hidupmu. Saat itu juga pisau tersebut mengayun ke arahku. Namun, aku berusaha menghindar dengan merangkak ke samping. Tubuhku gemetar melihat pria yang semalam terlihat baik, tapi kini justru lebih mirip seorang monster. Dia kembali menyerangku, tapi aku masih bisa bertahan. Kudorong kursi kayu yang ada di sampingku sebagai pembatas antara aku dengannya. Dia memutar, aku pun sama demi menghindarinya. Tangan itu berusaha melukaiku dengan mengayunkan pisau ke arahku lagi. Hampir saja kepalaku menjadi korbannya. Andai aku tak gesit berpindah tempat, aku ingin berteriak. Tapi siang-siang begini, lingkungan perkampungan sepi sekali, sehingga tidak ada cara lain selain menghadapinya sendiri. Aku melempar barang-barang yang di sekitarku, termasuk tikar yang semalam aku gunakan untuk tidur. Namun, apa yang kulakukan tidak banyak berimbas. Aku kebingungan mencari barang-barang lain. Tepat di saat laki itu hampir menggapaiku, aku menendang alat kelaminnya kuat. Dia mengerang kesakitan dengan tangan memegang bagian yang terkena tendanganku. Melihat hal tersebut, aku lemparkan tas ranselku yang penuh sesak dengan pakaian serta perlengkapan wanita, tepat mengenai kepalanya. Segera aku pergi dari sana, membuka engsel pintu yang terletak di atas sambil berkincit. Perlu membasahi dahi bersamaan kaki yang gemetar karena teramat panik. Takut jika Pak Raka tiba-tiba mengejarku. Setelah bersusah payah, pintu akhirnya terbuka. Dengan aku segera keluar dari rumah itu. Aku berlari sekuat tenaga dengan sesekali menoleh ke belakang. Takut jika pria yang ternyata memiliki jiwa psikopat itu mengejarku. Sungguh aku tak menyangka jika di mana-mana banyak sekali orang jahat. Bahkan orang yang terlihat baik pun ternyata punya niat buruk yang terhadapku. Aku terus berlari, menapaki jalan setapak yang masih terlihat seperti semak, menoleh ke depan atau ke belakang, berharap ada seseorang yang mau memberi tumpangan padaku. Aku merasa tidak kuat berlari seperti ini, apalagi kandunganku masih sangat rentan. Syukurlah, usahaku tidak sia-sia, karena tinggal beberapa langkah lagi, jalan raya sudah menanti. Setidaknya di sana ada angkutan umum yang bisa kutumpangi. Sampai di saat kakiku sudah di tepi jalan, perutku terasa begitu sakit. Aku mengusapnya lembut, takut jika terjadi sesuatu dengan janinku. Jalan raya itu sangat sepi, hanya ada beberapa kendaraan yang melintas. Aku sudah tak tahan. Rasanya sangat sakit, tanganku melambai-lambai, berharap ada kendaraan yang mau membantu membawaku ke rumah sakit, karena sejak tadi tidak ada angkutan umum yang lewat. Bataku mulai berkunang-kunang ketika sebuah mobil tiba-tiba berhenti
tepat di depanku. Aku ambruk, tak sanggup menahan berat badanku yang dan berakhir tidak sadarkan diri. Keningku mengernyit di saat merasakan pening di kepalaku. Mataku mengerjap sesaat ketika merasakan pendarahan lampu menyakiti kornea mata. Bau rumah sakit, aku merasakan bau karbol bercampur disinfektan masuk rongga penciumanku. Setelah kesadaran merasuk pada diriku, dengan mata terbuka, aku langsung dihadapkan pada sosok wanita parubaya yang sangat aku kenal. Wanita anggun dengan wajah teduh tampak cemas menatapku. Di sampingnya telah berdiri dengan tegap sosok laki-laki yang merupakan suaminya. "Tante Salwa," aku berkata lirih, tak menyangka jika bisa bertemu dengan ibu Kak Rai dalam kondisi seperti ini. Bukankah sebelumnya mereka sedang prekausi? "Alia, apa yang terjadi?" tanya Tante Salwa kepadaku. Aku belum sempat berpikir dan menjawab pertanyaannya, tetapi suami dari Tante Salwa tiba-tiba ikut menimpali. "Kau belum menikah, lalu siapa yang mengambilimu?" Saat itu juga aku kesulitan menelan ludah. Bagaimana mereka tahu kalau aku sedang hamil? Apakah dokter yang merawatku telah memberitahu kondisiku kepada kedua orang tua Kak Ray?